akan mempraktikkan dan menampilkan tata cara berwudu. Stay tune! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator, wudu yaitu membersihkan kita dari hadas kecil. Sebelum kita melakukan tata cara berwudu, ada langkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Ini dia doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Amin. Masuklah kita pembahasan ke rukun-rukun wudunya. Mau tahu? Ini dia cuplikannya. Rukun wudhu. Rukun bisa juga dikatakan sebagai suatu hal yang merupakan bagian dari rangkaian pokok dari suatu amalan yang tidak boleh ditinggalkan. Jika salah satu rukun wudhu tertinggal, maka wudhu itu tidak sah atau batal meskipun dia telah melakukan seluruh rangkaian rukun wudhu lainnya. Yang pertama, niat wudhu. Menurut mazhab Syafi'i, hukum niat ada dua, wajib dan sunnah. Niat yang hukumnya wajib dilafazkan bersamaan saat membasuh wajah. Sementara itu, niat yang hukumnya sunnah adalah dilafazkan sebelum wudhu dimulai, sehingga Anda bisa memilih untuk melafazkan di lisan atau hanya secara batin. Yang kedua, membasuh wajah. Bagian wajah dibasuh meliputi tempat tumbuhnya rambut sampai batas ujung kedua rahang bawah. Sementara untuk lebarnya antara kedua telinga. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud wajah di sini secara keseluruhan termasuk alis, bulu mata, jambang dan semua yang ada di sekitar wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Selanjutnya membasuh kedua tangan beserta siku. Membasuh dilakukan dengan berurutan dari bagian kanan dilanjutkan bagian kiri. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala yang dimaksudkan adalah bagian depan rambut hingga atas. Untuk perempuan cukup mengusap bagian kepala saja, tidak sampai ujung rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Bagian kaki yang dibasuh mulai dari telapak kaki hingga mata kaki. Sementara itu untuk bagian betis hingga lutut tidak wajib hukumnya. Yang keenam, tertib. Tertib adalah melakukan rukun wudhu secara berurutan. Artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan. Ada langkah keduanya, yaitu syarat-syarat wudunya. Ini dia videonya. Nah, sekarang kita akan membahas apa syarat-syarat melaksanakan wudhu. Yang pertama yaitu Islam. Syarat pertama melaksanakan wudhu kita harus beragama Islam. Yang kedua, suci dari hadas besar. Dan yang ketiga, menggunakan air suci lagi mensucikan. Maksudnya yaitu air murni dan mutlak bisa digunakan tidak dengan makhluk. Yang keempat yaitu tidak ada sesuatu yang menghalangi air wudhu sampai ke anggota tubuh seperti kutek kuku, make up, tato, ataupun cat-cat yang melekat pada tubuh. Selanjutnya yang kelima yaitu mengetahui dan dapat membedakan mana antara sunnah wudhu dan rukun wudhu. Karena antara sunnah dan rukun wudhu itu memiliki perbedaan yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Kemudian yang keenam, suci dari haid dan nifas, di mana haid adalah darah yang keluar dari vagina perempuan karena siklus bulanan yang dialami seorang perempuan. Sedangkan nifas adalah saudara yang keluar dari perempuan akibat setelah ia melahirkan seorang bayi. Dan yang ketujuh yaitu tamyiz, yaitu seseorang yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya tidak memiliki gangguan pada mental ataupun fisiknya. Sekian pembahasan mengenai syarat untuk melaksanakan wudhu, dan pembahasan selanjutnya akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Itulah dia tadi yang kita dengarkan syarat-syarat wudunya. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah wudunya. Banyak kali sunnah-sunnah wudunya. Ingin tahu? Ini dia, jangan sampai dilewatkan. Berikut ini sunnah-sunnah berwudu. Yang pertama, bersiwak. Yang kedua, membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak berwudu. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sampai dengan pergelangan.
Yang keempat, berkumur-kumur. Yang kelima, membasuh lubang hidung sebelum berniat. Yang keenam, menyapu seluruh rambut kepala dengan air. Yang ketujuh, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Yang delapan, menyapu kedua telinga luar dan dalam. Yang kesembilan, meniga kalikan dalam membasuh. Yang kesepuluh, menyela-nyela jari tangan dan kaki. Yang terakhir, yaitu yang ke-11, membaca doa sesudah berwudu. Nah, itulah dia tadi sunah-sunah wudhunya. Sekarang kita lanjut hal-hal yang membatalkan wudhu. Mau lihat? Ini dia. Baiklah, di sini kami akan membahas hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar. Yang kedua, hilang akal atau gila, pingsan atau tertidur dengan nyenyak. Yang ketiga adalah bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh atau memegang kemaluan dengan telapak tangan. Itulah dia hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi kita harus berhati-hati setelah wudhu dan lihat lingkungan kita. Selanjutnya adalah kita yang terakhir berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan. Demikian dari kelompok 3, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.